Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya hari ini. Di sesi kali ini, aku pengen sedikit sharing nih ke teman-teman semua tentang pengalamanku join suatu komunitas. Kenapa aku pengen share? Karena menurutku ini adalah salah satu keputusan dan hal yang baik dalam hidupku dan aku juga banyak mendapatkan manfaat dengan aku join komunitas tersebut. Pada awalnya itu di tahun 2019, itu awal-awal aku mulai kerja di Jakarta. Dan saat itu kegiatanku hanya kerja aja, belum ada kegiatan lainnya. Nah, terus aku cari-cari nih kira-kira apa ya aktivitas lain atau kegiatan apa yang bisa aku ikutin buat ngisi waktu luang dan juga bisa nambah pengalaman. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu temen aku yang ngajakin aku untuk join komunitas. Komunitas itu adalah komunitas Data Science Indonesia yang merupakan komunitas data science terbesar di Indonesia, di mana membernya ini udah sampai sekitar 20.000 member. Nah, waktu itu teman aku ngajakin aku buat jadi volunteer di komunitas itu. Karena ini memang merupakan komunitas non-profit, jadi sifatnya voluntary. Nah, pada awalnya aku mikir nih, aduh, join komunitas nih kayak gimana ya? Karena aku belum pernah, terlebih kan nih dengan lingkungan yang baru ya, dan aku sama sekali belum kenal orang-orangnya siapa, belum tahu seperti apa, dan di bidang data science pun aku masih sangat-sangat baru sekali. Nah, akhirnya waktu itu aku putuskan aku join nih di komunitas itu sebagai volunteer. Nah, aku ikut di tim temanku tersebut, yaitu tim podcast. Nah, tim ini itu tugasnya ngeproduksi podcast komunitas DSI. Nah, aku tertarik karena ya buatku ini adalah pengalaman baru dan juga waktu itu karena kebetulan memang aku bekerja sebagai data analis, aku pikir dengan join komunitas itu selain buat ngisi waktu luang, tentu juga bisa sekalian nambah ilmu, nambah relasi, dan juga nambah pengalaman khususnya di bidang-bidang terkait data science. Karena ya mana tahu kan kita ada kesempatan melalui relasi-relasi kita di sana. Nah, di tim itu kita bikin podcast dan aku pernah jadi salah satu moderator di podcast tersebut gitu. Waktu itu aku jujur itu pertama kalinya banget jadi moderator podcast. Antara excited dan juga deg-degan waktu ngelakuin sesi wawancara dengan narasumber, karena memang narasumbernya itu sudah expert banget nih di bidang data science, sedangkan aku nih masih baru nih, kayak, duh bisa nggak ya gitu. Akhirnya ya aku coba kesempatan itu karena ya kapan lagi ada kesempatan dan sekalian kan juga buat belajar. Nah, waktu itu narasumbernya itu adalah salah satu head data science di salah satu startup dan kita membahas tentang cross culture music emotion recognition. Jadi dia itu jadi beliau ini memiliki penelitian atau meneliti tentang machine learning di bidang audio atau di bagian musik gitu, di mana dia itu meneliti tentang emosi yang ada dari musik. Kan kalau kita dengar musik tuh ada kayak emosi sedih, emosi marah, bahagia. Nah, itu yang beliau teliti gitu dengan metode machine learning. Nah, kemudian dari situlah aku ngerasa, wah enak nih, apa ya, merasa seneng karena ini buatku adalah pengalaman yang sangat mengesankan dan aku bisa loh interaksi langsung dengan expert-expert di bidang data science tersebut. Dan banyak banget ilmu baru yang aku dapat dari sesi itu, dan juga kenalan dan relasi yang baru, karena itu juga pertama kalinya aku
ketemu dengan beberapa teman-teman volunteer Data Science Indonesia juga waktu di sesi wawancara tersebut. Nah, jadi bisa jadi nambah kenalan nih, yang ternyata teman-teman yang lain tuh juga berprofesi di bidang yang sama, entah data analis, data scientist, data engineering, ataupun data related lainnya. Nah, kemudian karena waktu itu aku pindah kantor di Tangerang, jadi aku memutuskan untuk off ikut komunitas karena biasanya kegiatan komunitas baik kegiatan kayak workshop terus meeting itu juga dilakukan secara offline after office. Jadi karena aku pindah ke Tangerang, jadi aku merasa kayaknya nggak bisa deh kok after office harus ke Jakarta untuk meeting dan lain sebagainya. Nah, akhirnya aku off dari komunitas tersebut dan di tahun 2020 itu kan tahun pandemi ya, pandemi mulai. Terus tiba-tiba temanku kemarin yang ngajakin aku nih join di komunitas Data Science Indonesia itu chat aku, dia ngajakin lagi nih, nawarin mau nggak join lagi di komunitas DSI. Waktu itu aku ditawarin untuk join di divisi event, divisi di mana temanku itu jadi koordinatornya. Nah, terus aku tanya, kan aku nggak bisa nih kalau misalkan mungkin harus rapat offline malam atau gimana gitu, aku nggak bisa. Tapi karena kebetulan pas itu pandemi juga, jadi semua kegiatan itu diselenggarakan secara online, baik meeting volunteer ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan lainnya juga secara online. Jadi kalau misalkan online kan fleksibel ya, jadi ya udah deh karena ini divisi event juga dan aku suka buat nge-manage suatu event, jadilah aku ayo aja gitu, aku join lagi lah di DSI ini di divisi event. Nah, divisi event sendiri ini bertugas untuk nge-manage event yang diselenggarakan oleh DSI, khususnya terkait webinar atau talk show tentang data. Nah, narasumbernya sendiri kita biasa mengundang baik teman-teman dari volunteer di internal ataupun ada partner juga yang bekerja sama dengan DSI untuk menyelenggarakan webinar tersebut. Jadi bisa narasumber internal maupun eksternal. Nah, di divisi ini kita itu ngebikin dari bikin konsep webinarnya, terus cari kira-kira potensi narasumbernya siapa, terus materinya apa, sampai operasional penyelenggaraan webinarnya itu secara online gimana. Nah, jadi emang di sini aku banyak nih belajar juga dan baru juga belajar tentang event management itu seperti apa dan yang lainnya adalah yang aku juga coba pelajari adalah kalau misal kegiatan webinar ini diadain antara kerjasama DSI dengan partner. Karena di situ kita pastinya di awal waktu nyusun konsep itu kita akan meeting dulu nih sama partner. Kira-kira mau materinya apa ya? Apakah dari partner mungkin ada propose materi yang ingin disampaikan? Terus ini konsep acaranya seperti apa. Nah, itu biasanya kita meeting dulu nih sama partner dan itu juga jadi pengalaman baru juga nih buat aku. Karena bisa meeting dengan rekan-rekan dan juga expertise dari startup-startup lain. Nah, terus setelah itu aku juga dengan meeting sama partner itu aku juga dapat nih banyak kenalan baru juga gitu, khususnya di bidang data. Jadi nambah ilmu, nambah kenalan dan juga nambah pengalaman. Nah, terus habis itu aku cukup lama sih di divisi event itu kurang lebih di tahun 2020 sampai akhir 2021. Nah, selain itu juga ada pengalaman baru juga nih yang aku dapat dengan aku join komunitas DSI itu. Jadi di DSI ini ada event besarnya, event yang diselenggarakan oleh DSI, event besarnya tiap 2 tahun, itu namanya Data Science Weekend. Nah, di mana event ini juga dikelola oleh
volunteer DSI. Nah, kegiatannya tuh ada banyak banget, dari lomba data hackathon, terus lomba visualisasi data, kemudian ada juga webinar dan juga talk show terkait data yang tentunya mengundang para expert di bidangnya. Nah, waktu itu aku join jadi salah satu panitianya di bagian data hackathon, dan itu jadi pengalaman pertamaku juga, kayak, oh kayak gini ya nyelenggarain lomba data itu, dari kita ngebikin konsep, terus kita juga ngebikin soal dan juga use case buat dilombain, yang mana itu juga tentu kerjasama dengan partner juga terkait use case-nya seperti apa, sampai penyelenggaraan di hari H, nyari juri, terus teknis di hari H seperti apa, dan lain sebagainya terkait lomba gitu. Nah, dan itu tuh jadi kayak apa ya, salah satu pengalaman juga karena kebetulan waktu itu aku jadi koordinator dari Data Hackathon, jadi itu juga menjadi salah satu pengalamanku untuk belajar dalam memimpin suatu tim. Dan alhamdulillahnya kita berhasil menyelenggarakan Data Hackathon di event Data Science Weekend 2021 dengan lancar dan sukses. Nah, DSW ini juga akan diselenggarain nih teman-teman di tahun ini juga, nanti di tanggal 25 sampai 27 November 2023. Nah, nanti mungkin buat teman-teman yang berminat untuk kepo-kepo lagi apa sih Data Science Weekend itu, atau mungkin di sini juga ada teman-teman yang emang interest di bidang data atau mungkin bahkan berkarir di bidang data, bisa nih langsung aja cek informasinya tentang Data Science Weekend ini di Instagram @datascienceindo. Nah, di sana nanti akan ada informasi lengkapnya dan juga eh, info tentang DSW dan juga DSI, jadi nanti bisa dikepoin juga di sana. Nah, eh, kurang lebih itu perjalananku di komunitas. Waktu itu pun aku juga kepikir kayaknya aku belum lanjut deh buat join komunitas DSI, karena waktu itu di akhir 2021 itu kan pergantian pengurus ya. Jadi aku kayaknya nggak lanjut lagi karena kayaknya udah cukup padat nih waktu kemarin ikut di divisi eventnya DSI, karena memang banyak event yang kita manage gitu. Jadi aku merasa kayaknya udah deh gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, aku kayak merasa masih suka nih di situ gitu. Aku merasa kayaknya DS ini menjadi salah satu wadahku untuk mengaktualisasikan diriku gitu, karena aku melakukan hal yang aku suka dan juga bermanfaat sih buat eh, orang lain gitu. Nah, jadinya waktu awalnya aku nggak mau, terus di 2022 ditawarin lagi nih, mau nggak jadi volunteer lagi, jadi pengurus lagi gitu. Dan akhirnya ya aku iyain gitu. Karena ditawarin juga di divisi yang lain, yaitu di divisi People and Culture, di mana divisi ini bertugas untuk memanage SDM di komunitas data science Indonesia, baik dari talent akuisisi, talent engagement, dan juga talent regenerasi. Nah, eh, aku tertarik sih karena kayak ini hal baru lagi nih buat aku, karena sebelumnya itu awalnya dari podcast, terus aku manage event, terus sekarang di manage di SDM-nya. Jadi menurutku ini akan nambah juga sih pengalaman buat aku gitu. Nah, akhirnya ya udah aku join lah di DSI lagi di tahun 2022, dan yang nanti akan berakhir kepengurusannya di Desember 2023. Pada awalnya aku tuh nggak kebayang sih buat join suatu komunitas. Karena ya emang kalau dulu sih join organisasi, tapi ya organisasi kampus sih gitu. Himpunan mahasiswa waktu di kampus, ataupun OSIS waktu masih sekolah dulu. Tapi belum pernah nih join yang eh, kayak organisasi atau mungkin komunitas dari luar gitu. Nah, ini
Di DSI ini menjadi pengalamanku pertama kali untuk join komunitas dan ternyata aku enjoy nih dengan join komunitas itu. Dan aku merasa ada banyak sekali ternyata hal-hal baik yang aku dapatkan dengan aku bergabung dalam suatu komunitas. Nah, mungkin teman-teman juga pasti kan punya interest masing-masing ya. Mungkin bisa jadi ada yang interestnya dalam musik, menari, olahraga, bahasa, ataupun interest yang lain. Dan sebenarnya banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti sesuai dengan interest kita. Nah, jadi buat teman-teman, jangan takut nih buat join komunitas, karena dengan join komunitas itu banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Nah, aku sendiri dengan ikut komunitas ada banyak hal baik yang aku dapatkan. Yang pertama itu dengan join komunitas itu bisa menjadi wadah aktualisasi diriku, di mana aku bisa punya ruang untuk mengekspresikan ide, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide yang aku punya dengan bebas gitu. Terus yang selanjutnya juga tentunya dengan join komunitas ini memberikan kita banyak ilmu dan insight baru. Karena pasti kalau kita join komunitas itu kan kita akan nambah relasi juga ya, kita akan kenalan dengan orang baru, nggak hanya teman-teman dari komunitas aja, tapi juga partner-partner dari komunitas kita. Sehingga tentunya ada banyak ilmu, ada banyak sudut pandang baru yang bisa kita dapatkan. Jadi punya banyak teman juga yang berasa kayak keluarga, karena emang kita ngapa-ngapain bareng kan, jadi kayak rasanya tuh udah deket gitu. Jadi punya banyak sahabat yang ada buat kita juga gitu. Terus juga eh, waktu itu karena aku di-assign sebagai salah satu koordinator, jadi aku juga belajar terkait leadership. Kemudian terkait komunikasi, karena tentunya baik jadi leader ataupun enggak, pasti komunikasi itu adalah suatu hal yang penting. Jadi dan kita kan juga sering ya ketemu sama orang atau ketemu sama partner. Jadi komunikasi itu adalah part yang penting dan aku bisa belajar di situ juga dengan teman-teman yang lain. Belajar komunikasi, habis itu menjalin relasi, terus empati. Nah, itu juga aku belajar di situ. Nah, karena komunitas ini itu bukan kegiatan utamaku, di mana kegiatan utamaku itu adalah bekerja sebagai karyawan kantoran. Jadi komunitas ini kan merupakan ekskul lah gitu, atau kegiatan tambahan. Sehingga dengan join di komunitas ini, aku juga belajar terkait time management. Jadi aku kan kadang di waktu itu, misal contohnya waktu itu kan waktu pandemi, jadi kan apa-apanya online. Jadi kadang tuh jam sekian sampai sekian aku meeting kantor, tapi jam sekian sampai sekian aku meeting buat event di DSI. Jadi dari situ aku bisa belajar tentang time management gitu. Gimana sih ngebagi antara kegiatan di kantor dan juga kegiatan di komunitas. Belum lagi mungkin kalau waktu ada kegiatan besar komunitas itu juga pasti butuh alokasi waktu yang lebih gitu dibanding biasanya. Jadi ya belajar banget sih tentang time management. Dan yang terakhir itu tentunya belajar terkait tanggung jawab dan integritas. Karena DSI ini merupakan komunitas non-profit, jadi emang sifatnya volunteering. Nah, tidak ada benefit apapun, khususnya dalam hal materi yang kita dapatkan. Jadi emang rasa tanggung jawab dan juga integritas terhadap komunitas ini perlu dijaga biar komunitas ini bisa sustain dan berkembang lebih baik ke depannya. Nah, sekian nih cerita singkat pengalamanku join komunitas. Buat teman-teman di sini, sekali lagi aku encourage jangan takut buat join komunitas dan jangan takut juga buat masuk ke lingkaran yang baru karena bisa jadi lingkaran tersebut atau lingkungan baru tersebut itu akan banyak membawa hal baik bagi kita dan juga mungkin dengan adanya kita di situ kita juga bisa menjadi manfaat juga bagi orang lain. Nah, sekian sharing session dari aku. Makasih buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.